Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu terkait dengan cooperation atau berkooperasi, bekerja sama atau berkolaborasi. Ini merupakan salah satu topik di bukunya Sepsel, Analyzing Politics, Rationality, Behavior, and Institution. Nah, tujuan dari chapter ini, pada intinya chapter ini fokus terhadap aktivitas cooperating ya, atau aktivitas bekerja sama. Levelnya di sini adalah pada level mikro, yaitu pada level individu ya. Bagaimana individu itu memutuskan apakah dia harus harus nakal. Maksudnya di sini adalah harus menjadi orang yang jahat ya, atau nice ya, atau dia menjadi orang yang baik terhadap their friends ya, temannya atau koleganya ya, atau teman sekamarnya ya, atau rekan kerjanya atau aliansinya atau partnernya atau teman klubnya ya. Jadi di sini kita akan fokus terhadap fenomena di micro level ya. Jadi bagaimana individu itu memutuskan apakah dia harus menjadi orang baik atau orang jahat ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari ya di chapter ini. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana perilaku individu untuk memutuskan apakah dia akan bekerja sama atau tidak di dalam sesuatu hal ya, kita bahas dulu ya terkait dengan sisi ekstrim ya, ketika misalnya bagaimana dunia ini itu, misalnya di dunia ini itu tidak ada cooperation. Nah, kira-kira kalau di dunia ini itu tidak ada cooperation, itu akan seperti apa kondisinya? Nah, in 19th and early 20th century Amerika ya, jadi di abad 19 dan awal abad 20 di Amerika itu kebanyakan orang itu menganut paham Roach individualism ya. Pada intinya Roach individualism ini adalah bahwasanya seseorang itu dikatakan berhasil atau seseorang itu dikatakan sukses jika mereka itu adalah mandiri ya. Hidupnya itu mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Ini adalah Amerika di awal abad 20 dan abad 19 ya. Nah, kalau menurut Thomas Hobbes ya, ini seorang filsuf dari Inggris, ini mendeskripsikan bahwasanya kehidupan dari manusia sebelum adanya sistem civil society ya, ini bahwasanya kehidupan individu tersebut itu adalah soliter ya, kemudian miskin ya, dan cenderung brutal ya. Kenapa soliter? Karena sebelum adanya civil society, manusia itu hidup sendiri-sendiri ya. Kalau dia mau makan ya mereka harus mencari makan sendiri ya. Kemudian kalau mau pakai baju ya harus bikin sendiri. Jadi apa yang mereka konsumsi itu mereka buat sendiri. Jadi ya terbatas ya. Makanya dikatakan poor. Nah, lalu di kehidupan seperti itu ya, sebelum adanya civil society, karena manusia itu hanya peduli dengan dirinya sendiri, maka pada zaman-zaman itu keamanan mereka masing-masing itu terancam ya. Karena orang lain itu merampok mereka ya, atau merampas harta mereka tanpa ada orang lain yang membantu untuk menjaga keamanan ya. Karena ya masing-masing orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri ya. Jadi ketika masyarakat itu tidak ada sistem civil society, maka ada timbul masalah. Terutama masalah keterbatasan, kemiskinan, dan keamanan. Karena ya tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang menjaga keamanan, masing-masing orang peduli dengan dirinya sendiri. Jadi sebagai efek sampingnya, maka keamanan itu, ketertiban itu adalah hal yang sulit terwujud. Nah, ini adalah kondisi
manusia ketika sebelum adanya civil society ya. Lalu bagaimana ketika adanya sistem nilai di masyarakat? Nah, sistem nilai ini adalah merupakan konsep ya atau gagasan yang menyeluruh ya mengenai apa yang hidup di dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Nah, sistem nilai ini terkait dengan tentang apa yang dipandang baik, kemudian berharga, kemudian penting dalam hidup, serta juga sistem nilai ini berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan masyarakat. Kalau kita ngomongin sistem nilai di masyarakat, itu sistem nilai itu bisa berasal dari nilai adat, ya, nilai adat istiadat yang mereka anut, ya, kemudian bisa juga berdasarkan kepercayaan, ya, kemudian agama, itu membentuk sebuah sistem nilai yang itu dianut oleh individu di dalam masyarakat. Nah, namun ya kalau kita lihat karena sistem nilai itu mengatur seseorang bagaimana berperilaku di masyarakat, kalau kita lihat sekilas sistem nilai ini akan mampu membuat manusia itu teratur ya. Namun kalau kita lihat sejarah manusia ya, ini lebih banyak masyarakat yang dibunuh ya atau terbunuh ya gara-gara sistem nilai ini daripada yang terselamatkan. Kalau kita lihat mengapa seperti itu, karena masing-masing sistem nilai itu berkonflik ya. Jadi sistem nilai satu dan nilai yang lain itu seringkali berkonflik sehingga yang tadinya itu sistem nilai itu diciptakan untuk melindungi masyarakat ya supaya kehidupannya itu aman, tentram, ya sejahtera. Tetapi karena ada juga sistem nilai yang lain dan mereka saling berkonflik, maka akan dapat juga menimbulkan perselisihan, menimbulkan peperangan. Nah, lalu solusinya bagaimana supaya manusia itu bisa aman ya, hidup aman, hidup teratur, hidup tentram itu bagaimana? Nah, Hobbes ini filsuf Hobbes ya ini ada sebuah solusi ya yang dia katakan sebagai Leviathan ya. Ini kalau Leviathan teman-teman cari, ini menarik karena Hobbes ini hidup pada saat terjadinya perang saudara di Inggris ya. Jadi tulisannya Hobbes ini banyak dipengaruhi oleh keadaan di zamannya. Nah, jadi kalau mau aman itu harus ada sebuah entity ya. Jadi harus ada sebuah entity di mana entitas tersebut itu mempunyai kapasitas untuk komen ya, untuk memerintah ya, kemudian untuk mendeteksi ya, dan juga untuk menghukum ya. Misalnya kalau ada sebuah pelanggaran. Jadi Hobbes ini berpendapat ya kalau mau solusi maka solusinya itu harus ada sebuah entitas di mana entitas tersebut itu bisa memerintah, kemudian mendeteksi dan menghukum kalau ada pelanggaran di dalam masyarakat. Maka kalau ada sebuah entitas yang mempunyai kapasitas seperti itu, maka hidup manusia itu akan aman dan tentram kayak gitu. Ya kalau kita lihat ini alasan kenapa manusia itu butuh adanya penguasa ya atau butuh adanya pemerintah. Nah, sejauh ini ya kita telah membicarakan bahwasanya masyarakat kalau mau aman maka perlu adanya civil society. Civil society itu pada intinya adalah masyarakat itu harus berperadaban ya. Mereka mempunyai sistem nilai yang mereka anut sehingga dengan sistem nilai tersebut mencegah mereka untuk berbuat jahat dengan sesamanya, yaitu civil society. Sedangkan kalau solusi yang kedua yaitu Leviathan yang Hobbes sebut sebagai Leviathan, di mana harus adanya seseorang penguasa ya yang diberikan kekuasaan untuk menjaga masyarakat ya, sehingga si penguasa tersebut ya karena sudah diberikan kekuasaan oleh masyarakat, maka si penguasa tersebut boleh memerintah, mendeteksi dan menghukum ya kalau ada pelanggaran. Nah, itu yang dimaksud dengan Leviathan.
Nah, jadi ada dua ya, supaya masyarakat hidup aman ya, tentram, maka bisa menggunakan sistem civil society, atau yang kedua adalah Leviathan menurut yang dikatakan oleh Hobbes ya. Nah, apakah iya masyarakat tidak mau bekerja sama jika tanpa kedua sistem tersebut ya? Jawabannya adalah belum tentu ya. Masyarakat bisa saja bekerja sama meskipun tidak ada dua sistem tersebut, yaitu civil society maupun Leviathan yang dikatakan oleh Hobbes. Nah, hal inilah yang akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi bagaimana ya ketika individu itu tidak terikat dengan sistem nilai ya atau civil society, dan juga tidak terikat dengan sistem Leviathan, apakah dia mau bekerja sama dengan individu yang lain ya? Itu akan kita bahas di slide yang selanjutnya ini ya. Nah, di sini ada Hume's Mars Draining Games ya, atau permainan menguras Mars itu rawa ya, yang diceritakan oleh David Hume ya, yaitu seorang filsuf dari Inggris ya atau British. Nah, di sini ya ada dua petani ya di ceritanya David Hume ya. Jadi ada dua petani, yang pertama disebutnya adalah petani A, ya, farmer A. Kemudian yang kedua adalah farmer B, ya. Di sini digambarkan bahwasanya dua petani ini masing-masing memiliki ladang, ya, dan ladang mereka itu dipisahkan oleh Mars, ya, atau oleh rawa. Nah, dari rawa tersebut itu menjadi sarang nyamuk ya. Jadi rawa tersebut itu menjadi sarang nyamuk, sehingga kalau rawa tersebut itu terisi air, maka akan banyak nyamuk di situ ya. Sehingga hal tersebut mengganggu kedua petani tersebut. Nah, di sini kalau si petani ini, misalnya petani A ya, misalnya kita katakanlah petani A. Petani A ini misalnya tidak ada nyamuk ya, misalnya tidak ada nyamuk yang mengganggu dia, maka utilitas dia ya itu sebesar 2 ya, utilitasnya sebesar 2. Nah, kalau ya farmers A ini menguras rawanya sendirian ya, jadi dia bekerja terus menguras rawanya sendirian seorang diri, maka dia harus kehilangan utilitas 3. Tetapi kalau pengurasan rawa tersebut dilakukan oleh 2 orang, mereka masing-masing hanya cukup kehilangan utilitas 1. Jadi kalau dilakukan oleh 2 orang ya, karena ada 2 orang yang menguras ya, pekerjaannya menjadi semakin efisien, jadi mereka hanya cukup kehilangan utilitas 1. Nah, ini adalah setting dari Hume's Mars Draining Game. Nah, kalau kasusnya seperti ini, bagaimana kalau kita gambarkan modelnya ke dalam bentuk game teori ya? Maka kita bisa gambarkan permainannya menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah pilihan atau strategi dari petani A. Kemudian ini adalah strategi dari petani B. Nah, masing-masing petani itu punya 2 strategi. Ya. Yang pertama untuk petani A itu dia drain Mars ya. Jadi dia ikut untuk menguras rawa. Ya. Dia menguras rawa ya. Artinya bisa kita katakan dia cooperate ya. Kemudian yang kedua adalah dia nggak mau menguras rawa atau don't drain Mars ya. Kita katakan itu adalah don't cooperate atau tidak cooperate. Nah, begitu juga bagi petani B. Dia punya 2 pilihan, mau nguras rawa atau tidak nguras rawa. Nah, kita lihat payoff-nya masing-masing ya. Nah, imbalannya ya atau payoff dari masing-masing petani ya, misalnya ini untuk petani A ya. Bagaimana kalau petani A ini menguras rawa? Nah, kalau petani A ini menguras rawa ya atau cooperate, maka dia akan mendapatkan payoff 1.
jika apa? Jika si petani B ini adalah cooperate juga atau ikut menguras. Kenapa satu dari mana? Ya tadi ya, karena masing-masing kan dapat utilitas kan 2 ya. Si A dapat 2, si B juga dapat 2. Kalau nggak ada nyamuk. Nah, nggak ada nyamuk itu kan diakibatkan kalau rawanya itu terkuras. Nah, ini kalau masing-masing ikut menguras ya, yaitu ketika farmers A itu menggunakan pilihan ini yang cooperate dan petani B juga cooperate, maka apa? Masing-masing petani hanya cukup kehilangan utilitas 1 ya. Sehingga totalnya adalah si farmers A itu akan dapat utilitas 1 ya. Si farmers B akan juga dapat utilitas 1. Jadi untuk payoff-nya ini yang sebelah kiri adalah miliknya si farmers A ya. Yang sebelah kanan ini adalah miliknya farmers B. Jadi kalau ya farmers A ya ini cooperate, dia akan mendapatkan payoff 1 kalau si farmer B juga cooperate. Tetapi kalau farmer B tidak cooperate, ya, yaitu yang ini, maka si petani A hanya mendapatkan utilitas min 1. Min 1 dari mana? Karena kan farmer A kan kalau nggak ada nyamuk dapat utilitas 2 ya. Kalau hanya dia seorang diri yang menguras, dia harus kehilangan utilitas 3. Sehingga kalau totalnya adalah negatif 1. Nah, sedangkan bagi si B, kalau si A cooperate dan si B itu don't cooperate, maka dia akan mendapatkan utilitas plus 2. Dari mana plus 2? Karena si B itu kan akan mendapatkan utilitas 2 kalau nggak ada nyamuk. Dan di sini dia tidak perlu, ya karena dia strateginya adalah don't cooperate, dia tidak perlu kehilangan utilitas negatif 3 karena dia nggak ikut nguras. Sehingga payoff-nya bagi si B itu dapat payoff 2. Nah, ini adalah kenapa payoff-nya seperti ini ya, penjelasannya seperti itu. Nah, jadi ya, saya ulangi untuk petani A, kalau dia cooperate, maka kemungkinannya dia akan mendapatkan utilitas 1 kalau si B itu cooperate juga, tetapi si A ini akan mendapatkan utilitas negatif 1 kalau si B tidak cooperate. Nah, untuk yang kedua adalah ketika si A ini tidak cooperate, maka dia akan mendapatkan utilitas positif 2 kalau si B itu cooperate, dan dia akan mendapatkan utilitas 0 kalau si B tidak cooperate. Kenapa 0? Ya karena nyamuknya ada dan mereka masing-masing tidak perlu kehilangan utilitas ya, sehingga utilitasnya 0 kalau masing-masing itu don't cooperate. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari kacamata A ya, dengan potensi payoff seperti ini, kalau ada 2 pilihan strategi, yaitu cooperate dan don't cooperate, maka manakah strategi yang dominan atau strategi yang akan dipilih oleh petani A? Maka jawabannya adalah petani A akan lebih memilih untuk don't cooperate. Kenapa don't cooperate? Ya kita lihat aja. Kalau dia cooperate, potensinya adalah 1 dan negatif 1. Regardless ya, apapun yang dilakukan B, maka si A akan menghadapi resiko either dia mendapatkan payoff 1 ataupun nanti negatif 1. Nah, bandingkan yang strategi yang don't cooperate. Kalau dia memilih don't cooperate, maka dia akan mendapatkan utilitas 2 atau 0. 1 atau negatif 1 dan 2 atau 0, maka mana yang akan dipilih oleh A? Yang akan dipilih A, karena A ini rasional, maka A akan memilih don't cooperate. Jadi don't cooperate ini adalah dominan strategi miliknya si A. Nah, coba bandingkan dengan petani B. Petani B juga sama ya. Kalau dia cooperate, ya, maka potensinya adalah payoff-nya adalah 1 dan min 1. Sedangkan kalau dia don't cooperate, dia akan mendapatkan utilitas 2 atau 0. Maka don't cooperate juga menjadi dominan strategi dari petani B. Ya.
Nah, sehingga equilibriumnya akan di mana? Equilibriumnya adalah masing-masing petani akan memilih don't cooperate, yaitu si A akan memilih untuk don't cooperate, ya, tidak ikut untuk atau tidak ingin untuk menguras rawa. Si B juga tidak akan menguras rawa. Sehingga equilibrium yang terjadi adalah ini payoff-nya 0,0. Si A akan mendapatkan utilitas 0, si B juga akan mendapatkan utilitas 0. Titik ini adalah titik yang disebut sebagai equilibrium Nash, ya. Nanti kalau kalian belajar game teori, ini disebutnya adalah Nash equilibrium. Kenapa ini disebut Nash equilibrium? Karena masing-masing petani ini, petani A maupun petani B ini tidak punya insentif, ya, untuk deviate dari strategi ini. Masing-masing petani A maupun petani B itu tidak ada keuntungan kalau dia itu berpindah dari titik equilibrium ini. Jadi kalau si B pindah ke drain marsh, ya, maka dia akan rugi, ya. Begitu juga kalau si A drain marsh, ya. Jadi ini kita sebutnya sebagai Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah sebuah titik equilibrium di mana masing-masing player itu tidak punya insentif untuk deviate atau pindah dari titik tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, teman-teman, ya, Nash equilibriumnya adalah 0,0, ya, yaitu ketika farmer A itu don't cooperate, juga farmer B juga don't cooperate. Masing-masing hanya mendapatkan utilitas sebesar 0. Padahal di sini ada titik di mana keduanya itu bisa sama-sama untung. Yaitu apa? Yaitu titiknya adalah 1,1 di sini. Yaitu ketika masing-masing cooperate. Farmer A cooperate, farmer B cooperate, maka masing-masing akan mendapatkan utilitas sebesar 1. Tetapi kenapa? Tetapi tidak terjadi di situ, kenapa? Karena titik ini adalah titik yang tidak stabil. Kenapa? Karena bagi si farmer B, ya, kalau si farmer A memilih cooperate, si farmer B ini punya insentif untuk memilih don't cooperate, yaitu yang di sini. Sehingga kalau si farmer A milih cooperate, maka si B akan memilih, dia akan punya insentif untuk memilih don't cooperate, ya. Kenapa? Karena kalau dia don't cooperate, dia akan mendapatkan utility 2. Sedangkan si A hanya mendapatkan utilitas negatif 1. Sehingga kalau game ini, ya, dilakukan sekali, ya, atau kita sebutnya sebagai one shot, maka kalau ini dilakukan secara one shot, ya, yang terjadi outcome-nya adalah titik ini, yaitu sesuai dengan Nash equilibrium, yaitu masing-masing farmer akan memilih untuk tidak ikut nguras rawa. Begitu juga si farmer A tidak ikut nguras rawa. Nah, teman-teman, ini adalah outcome ketika gamenya dilakukan secara one shot, ya. Jadi result ini atau hasil ini adalah perilaku yang individualistik, ya, perilaku rasional yang individualistik, di mana masing-masing itu memikirkan dirinya sendiri, ya, padahal ada outcome yang lebih baik, ya, yaitu yang di sini, yang ketika mereka itu cooperate, ya, atau bekerja sama, dan itu tidak dipilih, ya, karena gamenya itu dilakukan secara one shot. Kalau one shot, maka outcome-nya adalah hugely individualistik, ya. Lalu apakah ketika game ini dilakukan secara berulang-ulang akan menghasilkan outcome yang berbeda? Tentu akan berbeda. Nah, itu akan kita bahas nanti, ya. Jadi pada intinya kalau game ini dilakukan secara one shot, maka hasilnya adalah yang mencerminkan perilaku hugely individualistik, ya. Nah, teman-teman, tadi, ya, equilibriumnya itu disebut sebagai Nash equilibrium. Itu kenapa disebut Nash, ya. Ya, kenapa disebut Nash? Nash ini adalah nama orang, ya. Nash itu adalah orang yang pertama mengemukakan konsep equilibrium ini, dan dia mendapatkan hadiah Nobel gara-gara karyanya yang membahas konsep ini.